Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih wa ba'd. Hadirin jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah karena masih diberikan kesempatan atau diberikan umur panjang, nikmat, sehingga kita masih bisa berada di subuh kedua bulan suci Ramadan ini. Oleh karena itu, mari kita memperbanyak mengucapkan kalimat syukur alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus di permukaan bumi ini sebagai uswatun hasanah. Mudah-mudahan kelak di akhirat nanti kita akan berkumpul bersama dengan beliau di surga firdausnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat jamaah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, majalisul ilmi sa'a khairun min alfi rak'ah. Duduk-duduk sejenak, duduk sebentar bermajelis ilmu, khairun min alfi rak'ah, itu jauh lebih baik daripada solat sunnah 1000 rakaat. Sampai saat ini mungkin belum ada orang yang pernah melakukan solat sunnah 1000 rakaat. Maka kalau kita mau dapatkan pahala yang jauh lebih baik lagi daripada sholat sunnah 1000 rakaat itu, kalau tidak ada urusan yang paling urgent di luar sana, kita tinggal bermajelis ilmu saja sebentar. Sedikit atau banyaknya, insya Allah ada yang bisa kita bawa pulang, ada yang bisa kita petik, dan insya Allah dapat diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga yang berbunyi, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jinan." Apabila telah datang bulan Ramadan, futihat abwabul jinan, dibuka pintu-pintu surga. Wa ghulliqat abwabun niran, ditutup pintu-pintu neraka. Wa suffidatis syayatin, setan-setan dirantai. Ini sebenarnya bahasa kiasan, majazi. Di dalam ilmu balaghah disebut ilmu ini adalah majazi. Pintu surga dibuka dalam artian sebagai dorongan atau sebagai motivasi untuk orang-orang yang mendapatkan bulan Ramadan ini agar memperbanyak amal baiknya, memperbanyak amal solehnya, mumpung kita masih berada di bulan Ramadan. Itu seakan-akan bahasanya begini, dibuka pintu surga, artinya peluang besar ini. Jadi alangkah ruginya orang kalau dia dapat bulan Ramadan ini, dia tidak memanfaatkan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya memperbanyak amal soleh. Karena salah satu keunggulan bulan Ramadan ini beda dengan bulan yang lain. Sini kalau membaca Al-Quran saja itu 10 kali lipat
pahalanya dibanding kalau kita baca Al-Quran di luar bulan suci Ramadan. Itu maksudnya pintu surga dibuka. Tapi perlu saya jelaskan supaya ini tidak keliru. Biasa ada orang yang bilang rugi-ruginya itu orang yang kerja di malam hari tidak pergi sholat tarawih di masjid. Kan ada memang orang itu yang kerjanya malam. Misalnya dia seorang security kah, tukang ojek kah, tukang becak. Sebenarnya kalau kita mau bijaksana dalam menanggapi persoalan ini, kita tidak boleh bilang rugi-ruginya itu tinggalkan saja pekerjaan dulu karena ini satu bulan ji. Karena ada kaidah dalam agama yang mengatakan bahwa apabila bertemu hak wajibnya manusia dengan hak sunnahnya Allah, maka dahulukan hak wajibnya manusia. Saya ulang, apabila bertemu hak wajibnya manusia dengan hak sunnahnya Allah, maka dahulukan hak wajibnya manusia. Kan ada memang orang pekerjaannya malam tompina bekerja. Ada orang memang shift malam, ya. Ada orang nanti dia dapat uang kalau bekerja di malam hari. Yang salah itu kalau dia tidak sholat tarawih di rumahnya. Ya, kalau misalnya taruhlah misalnya pekerja-pekerja tukang becak atau tukang ojek kerja di malam hari, ya, atau pekerja apapun itu yang membutuhkan waktu shift malam, kemudian setelah itu pulang ke rumahnya lalu sholat tarawih berjamaah bersama dengan istrinya, bersama dengan keluarganya. Ini namanya mendahulukan hak wajibnya manusia dibanding hak sunnahnya Allah. Contoh. Kalau ibu-ibu lagi puasa sunnah ini, ya di luar Ramadan, suami mengajak untuk masuk di kamar, pertanyaannya, dibatalkan puasanya atau dilanjut? Bu, di luar Ramadan, lagi puasa sunnah, suami menyuruh batalkan. Layani kak, mau sekali kak berolahraga, dibatalkan puasanya atau dilanjut? Batal. Itu karena bertemu hak wajibnya manusia dengan hak sunnahnya Allah. Tapi kalau hak wajibnya manusia bertemu dengan hak wajibnya Allah, ya tentu hak wajibnya Allah yang harus didahulukan. Ini banyak biasa orang saya lihat posting di media sosial, wah ini terlalu ekstrim lah, kurang belajar agama. Sia-sia itu merasa dirinya mungkin paling hebat, paling bersih kalau menganggap enteng orang-orang yang kerja di luar sana, dianggap orang itu rugi. Oh, belum tentu Pak, belum tentu, karena mereka juga cari uang, cari nafkah untuk keluarganya. Yang penting sholat tarawihnya jalan di rumah. Yang salah itu kalau dia cari uang tidak sholat tarawih di rumahnya. Nah, itu dia. Tapi perlu kita bijak. Ini memang dimaksud pintu surga dibuka lebar-lebar dalam hadis ini. Artinya dibuka peluang, diberikan motivasi untuk memperbanyak amal soleh di bulan Ramadan ini. Nah, kira-kira amal soleh yang biasa, yang paling kuat kita amalkan di bulan Ramadan ini biasanya itu salah satu contohnya adalah berlomba-lomba khatam Quran. Ya. Saya mohon maaf Bapak Ibu kalau kita tidak sepakat, ya itu hal biasa. Ada orang 3 kali tamat 1 bulan selama Ramadan. Ada orang khatam Al-Quran 1 kali saja tamat selama Ramadan, tapi yang 1 kali ini cara mengajinya bagus. Yang 3 kali tamat ini orang Bugis mengatakan mak geremeng betena. Tahu mak geremeng? Allah Ay, 3 kali tamat tapi nolok. Kan warattilil Quran. Bagaimana caranya kita mau dapatkan itu keberkahan dari Quran kalau cara tak saja baca mak geremeng. Saya tidak tahu kalau bahasa Indonesianya karena saya
asli orang Bugis ya. Sepengetahuan saya itu mak geremang. Ditambah lagi dia baca Quran cuma apa namanya, tidak pakai talakkomi, pakai daster mengaji di yolong televisi ya. Coba ini sebenarnya hal-hal yang seperti yang kecil-kecil begini perlu kita perhati, adab-adab kita untuk membaca kalamullah. Datang menghadap kepada pejabat pakai pakaian bagus, begitu mengaji tidak berwudu, baru kelihatan auratnya. Adab. Baru caranya mengaji tadi itu terlalu cepat begitu. Kalau saya Pak, mohon maaf, saya itu satu kali ya tamat selama Ramadan, tapi diperhatikan cara membaca. Contoh, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kan enak toh? Alif lam mim. Tapi jantung maki begitu sekali. Yang penting tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minun. Jadi dengan seperti itu diresapi juga. Apalagi kalau ditotomi artinya. Enaknya itu. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kalau bahasa Bugisnya begini. Iye aku orangnya dek sisa-sisa gaga abata-bata ngeri lalena. La raiba fihi hudan lil muttaqin, mancaji apati ruang lauri tahu mata kitab ini tidak ada enak kalau sambil dibaca tomi artinya enak. Nah biar satu kali tamat selama Ramadan itu jauh lebih bagus daripada diburui 5 kali tamat tapi cara membaca aduh amburadul. Kenapa biasa itu di masjid-masjid banyak orang mengaji di belakang? Kalau Ceranus Taska mengaji di belakang, apa alasannya itu? Tapi tidak ada di sini, tidak ada di sini Pak Ibu. Di masjid lain kuliah itu banyak begitu. Sementara ceramah begini Taska mengaji di belakang. Kenapa? Karena dia kejar target supaya cepat selesai. Itu. Padahal sebenarnya lebih bagus itu menyimak, ya, bermajelis ilmu, nanti baca Qur'annya itu pulang pakai di rumah. Bagus tong itu kalau di rumah, di situ dicancangi baca Quran. Karena kenapa? Kata Nabi SAW dalam hadisnya, wala taj'al buyutakum al-maqabir. Jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Rumah yang mana seperti kuburan? Rumah yang jarang ditempati mengaji. Jadi itulah kita manfaatkan betul-betul bulan Ramadan ini dengan sebaik-baik. Yang kedua, wa ghulliqat abwabun niran. Ditutup pintu-pintu neraka. Maksudnya apa? Seakan-akan Allah ingin menguji keikhlasan kita. Karena kalau kita bilang ditutup pintu-pintu neraka, di sini diuji orang keikhlasannya beribadah. Karena kalau orang salah paham dengan hadis ini, pasti dia bilang, karena ditutup tonji pintu neraka, kalau begitu bikin dosa maki saja di bulan Ramadan, ditutup tonji pintu neraka. Bukan begitu maksudnya. Di sini dilihat keikhlasannya, siapa yang mukhlisin, siapa yang betul-betul ikhlas memperbanyak, memperkuat atau istiqamah beribadah di bulan Ramadan ini, meskipun maksudnya itu pintu neraka, seluruh pintu keburukan, pintu maksiat ditutup. Ya, jadi dibuka peluang untuk beramal soleh selebar-lebarnya. Kemudian wasufidatis syayatin, setan-setan itu dirantai. Kenapa bisa setan dirantai, Ustaz? Nah, saya lihat ini di bulan Ramadan masih banyak orang mencuri. Masih banyak orang pacar-pacaran, baku bonceng sama ceweknya padahal puasa. Kira-kira bagaimana? Maksudnya di sini, Pak. Setan dirantai yang dimaksud di sini, setan yang berada pada diri manusia. Ya, setan yang ada pada diri kita itu yang berbisik-bisik di dalam hati kita, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Artinya apa? Setan itu bisa dirantai, kita yang berhasil merantai setan itu. Kalau misalnya sementara puasa, tiba-tiba ada sesuatu yang menggoda kita, menahan mata untuk tidak memandang yang haram, menahan lisan untuk tidak berbicara yang kotor, menahan segala anggota tubuh kita untuk berbuat yang jelek. Kalau sudah seperti itu, maka itulah yang dimaksud
kita berhasil merantai setan. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah tiga yang disebutkan dalam hadis ini. Apabila bulan Ramadan telah tiba, tiga ini yang terjadi. Yang pertama, dibuka pintu-pintu surga, artinya peluang untuk berbuat baik dibuka selebar-lebarnya oleh Allah. Yang kedua, wa ghulliqat abwabun niran, ditutup pintu-pintu neraka. Kemudian wasuffidatis syayatin, setan-setan dirantai, dengan catatan kita lah yang berhasil merantai setan itu, tergantung dari kita. Maka mudah-mudahan kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan masih begini sabnya nanti sampai akhir Ramadan. Karena biasanya kalau Momi selesai makin mengalami kemajuan. Semakin maju sabkah. Saya tidak tahu kemana semua biasa orang. Ya, mudah-mudahan istiqamah masih bertahan. Ya, siapa yang bertahan nanti sampai babak akhir, itulah yang diberikan ijazah oleh Allah Subhanahu wa taala di wisuda setelah Ramadan. Itulah hari raya Idul Fitri, kita diwisuda oleh Allah lalu mendapatkan gelar al-muttaqun, orang-orang yang betul-betul bertakwa. Hadirin jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah mungkin yang sempat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.